silakan. Topik apa nih yang mau dibawakan? Kuliah 5 menit. Apa Mas Luhur? Ya, saya mengamati dari tadi pagi ya, basar pertama sampai basar kedua ini, dan apa yang disampaikan teman-teman Facebook maupun tadi dipesankan Bu Risma, saya melihat ada satu benang merah, dan ini menjadi menarik kalau kita bicara dari sisi inovasi bisnis. Jadi saya akan bawakan 5 menit inovasi bisnis di tengah pandemi dengan menggunakan jurus 3P, 3R. Boleh ya Mas Don? Ya, Mas Luhur, slide-nya tak tampilkan ya, ditampilkan juga ya. Siap, monggo. Sip, Mas Kes, tolong slide-nya dimunculkan Mas Kes. Siap Pak, kita sudah online, siap. Mas Kes Woro. Ya siap Pak. Slide-nya disiapin Mas Kes. Slide-nya Mas Luhur. Slide-nya Pak Luhur. Satu ada slide. di Arya. Waktunya ya, cuma sudah, Pak. Cuman kita satu slide. Lagi persiapkan. Ya, satu slide aja. Silakan Mas Luhur. Sambil dimulai aja Mas Luhur. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terutama para peserta Basar. Tadi saya follow juga Instagram account-nya beberapa yang baru saya temui, dan saya senang sekali karena sudah banyak sekali mengandung inovasi yang sekarang akan saya bicarakan, jadi sangat relevan. Materi saya sederhana, cuma satu halaman, ingatnya juga insya Allah gampang, 3P, 3R gitu ya. Dan ini saya coba sarikan, bukan hanya pemikiran saya pribadi begitu, tapi juga diskusi dengan teman-teman. Saya coba kumpulkan beberapa report yang sedang hot gitu ya, dari konsultan-konsultan tingkat dunia, termasuk dari PwC, dari McKinsey dan sebagainya. 3P itu istilah saya saja untuk menggambarkan bagaimana pandemi ini memberikan perubahan-perubahan dari 3 hal. Yang pertama adalah perubahan dalam hal paradigma. Ya, yang pertama bicara paradigma baru. Di halaman kedua, Mas, langsung. Ini secara visual saya coba gambarkan, kita seolah-olah berada di dalam gua, tapi kita tahu di ujung gua ada cahaya. Di ujung gua ada terang, gitu ya. Monitor ketiga. Kalau kita semua bisa melalui gua ini dengan baik, kita akan bertemu dengan cahaya di ujung gua, ujung tunnel ini. Oke, monggo Mas, halaman 2. Nah, terima kasih. Bagian kiri menggambarkan yang 3P tadi saya sampaikan secara sekilas. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga global. Menarik bahwa 3P ini sebenarnya menggambarkan tentang satu adalah paradigma yang memang sudah mulai berubah. Jadi masyarakat kita, masyarakat dunia, konsumen, para pembeli kita sekarang selalu mencari paradigma sehat. Yang tadi juga sudah disinggung. Gaya hidup sehat, ya, cara bersosialisasi pun sekarang orang inginnya cara yang dengan tetap menjaga social distancing atau physical distancing. Ya. Orang merasa nyaman naik KRL di Jakarta karena sudah melihat sekarang, oh ada pengaturannya, gitu ya, ada jarak, ada pembatasan jumlah orang dan sebagainya. Tempat-tempat beberapa secara aktif mengingatkan dan menyediakan alat untuk cuci tangan misalnya. Nah, itu paradigma baru yang P pertama. P kedua, bicara tentang produk baru. Paradigma baru mendorong lahirnya produk-produk baru. Tadi saya melihat ada ibu-ibu yang sudah menyesuaikan gitu ya. Ada masker bahan denim, ya, bisa dibolak-balik tapi dicuci dulu gitu ya. Ada kesadaran-kesadaran untuk memanfaatkan gitu ya peluang-peluang yang ada dengan menyediakan apa yang memang betul-betul saat ini dibutuhkan. Bukan menyediakan apa yang bisa dibuat, tapi menyediakan apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Produk-produk baru ini juga kalau kita bicara di skala global berlaku bahkan untuk industri-industri yang menurut konsultan pun kira-kira bakal mati, misalnya perhotelan, pariwisata, penerbangan, dipikir bakal mati karena pandemi ini, tapi toh nyatanya tidak, karena mereka lihat kemudian bisa agile gitu ya, bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, mengeluarkan produk-produk yang sifatnya baru. Airlines misalnya seperti Singapore Airlines dan Qantas di Australia itu sekarang memfokuskan masuk ke kargo karena memang itu yang lagi naik gitu ya.
pariwisata bahkan sudah membuka tur-tur secara virtual dan sebagainya. Makanan, belum lagi kalau kita bicara makanan minuman. Sekarang Bitwig nih, masuklah itu klaim-klaim kesehatan. Baik, Siap, monggo Pak. vitamin ini, vitamin itu, yang tujuannya adalah untuk memberikan solusi baru atas kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terjadi pergeseran pola konsumsi. Kalau tadinya kita belanja kebutuhan sehari-hari di mall gitu ya, sekarang kita offline. Bahkan kalaupun terpaksa harus belanja sendiri karena ingin memilih, kita memilih tempat yang kalau bisa yang tokonya stand alone, yang tidak nyampur sama toko-toko lain, mengurangi risiko untuk bertemu orang terlalu banyak. Kalau di parkiran lihat, terlalu banyak ininya mobil parkir atau motor parkir, saya tidak jadi masuk dan sebagainya. Jadi ada transaksi-transaksi yang tetap terjadi. Tadi dipesankan Bu Risma, kita mau tidak mau kita harus siap nih sekarang dengan e-money, kita harus siap dengan digital marketing, kita harus punya akun sosial media, mau tidak mau gitu ya. Jadi ada pola konsumsi baru yang melengkapi paradigma baru, produk baru dengan pola konsumsinya juga baru. Nah, 3P di sisi kiri ini, saya senang sekali bahwa kita semua di pahlawan ekonomi dan pejuang muda menganggapnya justru sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dengan melihat sebagai peluang, kita coba lihat dari sisi 3R-nya. Pertama, reaksinya dulu. Nah, ini yang saya rasa tidak perlu saya tekankan karena tadi sudah disinggung dengan sangat eksplisit begitu ya oleh Risma, oleh Pak Don juga tadi, bahwa kita memandang ini secara positif. Ingat ada tadi ya surat di Quran bicara tentang balik kesulitan ada kemudahan. Masyarakat Tiongkok itu punya pepatah krisis itu disebutnya Weiji, artinya ada kesulitan, memang ada risiko, tapi ada peluang di belakangnya. Nah, reaksi kita begitu melihat situasi ini jangan terus defensif, tapi sebaliknya, coba kita dalami lagi 3C. Ingat saya dulu pernah sampaikan ada 3C, bicara tentang consumers, competition, sama companies capabilities. Jadi coba dilihat konsumen kita sekali lagi. Terus sekarang loh, yang pakai masker, tidak cuma ibu-ibu loh, bapak-bapak juga harus naik motor untuk barangkali kerja dan sebagainya. Jadi bisa enggak ya masker kita sekarang tidak cuma gambarnya Sulaman, tapi gambarnya juga misalnya logonya Liverpool misalnya, klub sepak bola dan sebagainya, sehingga yang laki-laki, yang bapak-bapak juga bisa beli masker dan sebagainya. Ya, itu coba kita lihat konsumen. Terus coba dilihat juga competition, apa yang dilakukan competition, apa yang menjadi penawaran dari para pesaing. Misalnya tadi menarik sekali, kemasannya sudah dikasih mika supaya apa, bisa disterilkan gitu ya, bisa dilap, didesinfeksi dengan baik sehingga barang diterima dengan baik, bersih gitu ya. Nah, yang R yang kedua bicara tentang bagaimana kita mengimajinasikan ulang, reimajinasi. Ini saya ambil dari istilahnya McKinsey. Jadi bagaimana kita BCL membuat produk yang memang sesuai. Cara penjualannya juga harus sudah menyesuaikan, melayani pola konsumsi yang tepat. Dan terakhir, ini pesan khusus dari beberapa teman dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, paling kita harus waspada adalah bagaimana kita bisa merestrukturisasi atau mereformasi bisnis kita sendiri, di dalam kita sendiri. Coba kita lihat struktur biaya kita, mana yang sudah tidak perlu, katakanlah misalnya kalau di Jakarta karena orang bekerja dari rumah, tidak perlu lagi sewa kantor. Barangkali sudah cukup kita kasih subsidi paket data aja ke karyawan-karyawan kita, tapi tidak usah datang ke kantor. Hal-hal seperti itu, jadi merubah struktur biaya, melihat dan mengetatkan ikat pinggang, mana yang perlu, mana yang tidak perlu dipilih, karena tadi yang disampaikan Bu Risma, kita tidak tahu loh ya, ini akan berapa panjang. Jadi sustainability, kemampuan kita untuk resilience, untuk bertahan, itu sangat penting. Dan yang paling akhir saya bisa sampaikan, ayo kita sama-sama melihat lagi, mana yang aset, mana yang liabilities. Kalau udah lagi zaman begini, ya tidak usahlah kita beli motor, misalnya beli mobil baru, kecuali kalau motor itu untuk delivery, misalnya begitu. Jadi barang yang sama bisa menjadi aset, bisa menjadi liabilities, tergantung manfaat ekonomi yang diberikan. Kalau dia menambah pendapatan,
itu aset, silakan. Tapi kalau kira-kira malah mengeluarkan atau menjadi liabilities, ya sebaiknya ditunda. Jadi kita berpikir untuk investasi pada masa depan. Saya rasa itu 3P, 3R versi inovasi bisnis di tengah pandemi. Saya yakin dengan menerapkan ini secara konsisten, disiplin begitu, nah, insya Allah PE akan menjadi juara. Kembalikan ke Mas Don. Ya Pak Don. Unmute. Nah, Mas Luhur, nah, Mas Luhur di unmute dulu Mas Kis. Mas Luhur di unmute, Mas Luhur. Ya. Mas Luhur tolong di unmute juga. Mas Luhur, kalau tadi melihat kondisi ini, menurut Mas Luhur, ini periode transisi atau ini sudah new normal? Atau bagaimana sebetulnya kita mengantisipasi atau mereaksi kondisi transisi dan new normal dan sebagainya itu? Silakan Mas Luhur. Belum. Masih mute Mas, unmute. Oke, Nah, silakan Mas Luhur. Saya ingin berdebat soal istilahnya gitu ya. New normal, transisi, karena di luar sudah bicara new normal, tapi di Indonesia mungkin belum waktunya. Kan lepas dari definisinya, bisnis satu kata selalu berubah. Kita sudah melewati krisis 98, bakar-bakaran, bom-boman di mana-mana, toh bisnis tetap bertahan. Bahkan beberapa justru naik lebih tinggi dari sebelum krisis. Kita sudah melewati tahun 2004, krisis global, finansial global. Toh beberapa masuk bahkan lebih kuat. Di level dunia, GE yang menemukan bola lampu, sekarang malah bisnis bola lampunya ditutup. Karena ya memang sudah tidak relevan lagi bola lampu. Gimana sekarang orang pakai bola lampu? Nah, jadi kalau bicara new normal atau transisi, buat saya itu hanya semantik, itu hanya istilah. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai institusi bisnis, meskipun kita hanya UKM gitu ya, tapi kita adalah institusi bisnis loh ya. Tujuannya adalah untuk profit loh ya. Nah, kalau tujuannya untuk profit, kita harus memang adaptif terhadap semua produk perubahan, terhadap dinamika yang terjadi ini. Baik itu dalam hal paradigma, baik dalam hal produk baru, maupun pola konsumsi yang baru ya. Kita harus bisa ikuti. Caranya bagaimana? 3R tadi. Reaktif, bagaimana kita bereaksi dengan positif, dan bagaimana kita mengimajinasikan ulang apa yang kita bisa lakukan. Tadi pesannya Bu Risma. Ayo kita pikir, apa lagi? Produk baru apa, layanan apa yang kita bisa tambahkan, dan seterusnya. Dan terakhir, kita harus hati-hati. Ada proses kita mempertahankan kekuatan sustainability kita, daya tahan kita, dengan mengatur biaya secara lebih disiplin. Itu Mas.